Assalamualaikum sahabat-sahabati Tasammuh Channel. Semoga tetap dalam lindungan Allah, sehat-sehat selalu semuanya, dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pergi ke bulan. Abu Nawas pergi ke bulan. Seperti biasa, Raja Harun ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar. Raja meminta Abu Nawas untuk pergi ke bulan. Padahal zaman itu belum ada teknologi canggih, belum ada mobil, juga belum ada sepeda motor, apalagi pesawat antariksa. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji kecerdikan Abu Nawas saja. Apa? Pergi ke bulan? Tanya Abu Nawas dengan kaget. Ya Abu Nawas, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, jawab sang raja. Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia, jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu sang raja bertanya, dari mana kamu akan pergi wahai Abu Nawas? Dari rumahku yang mulia, jawab Abu Nawas. Baiklah, besok malam saya akan pergi ke rumahmu untuk melihatmu pergi ke bulan, kata sang raja. Malam itu raja beserta para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan pertama bersinar dengan terang, bintang-bintang menyebar berkilauan di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di rumah Abu Nawas sudah tidak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. Di mana Abu Nawas? Tanya sang raja. Dia baru saja berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan segera kembali, jawab istri Abu Nawas. Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan? Tanya salah satu menteri penasaran. Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga, jawab sang istri Abu Nawas. Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. Apakah itu kau Abu Nawas? Tanya sang raja. Ya, ini saya Abu Nawas wahai baginda raja, jawab Abu Nawas. Apakah kau meneliti bulan dari pohon palem itu? Tanya sang raja. Tidak yang mulia, saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar sarana untuk saya pergi ke bulan, jawab Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya saat di bulan. Hanya tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana, kata Abu Nawas. Kalau baginda tak percaya, saya punya banyak saksi. Bukan hanya satu atau dua saksi, tapi ribuan saksi wahai baginda raja, sambung Abu Nawas. Siapa saksimu Abu Nawas? Tanya sang raja. Bintang-bintang di langit adalah saksiku. Anda bisa langsung menanyakannya kepada mereka. Mendengar jawaban itu, raja pun tertawa. Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan? Tanya sang raja. Wahai baginda yang mulia, saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja. Begitulah kecerdikan Abu Nawas ketika menerima tantangan baginda raja. Abu Nawas menangkap harimau berjenggot. Entah apa yang merasuki baginda raja. Hari itu baginda terlihat sangat marah kepada Abu Nawas tanpa sebab. Abu Nawas yang merasakan gelagat rajanya itu tak berani menatap. Ia senantiasa menundukkan kepalanya. Oi Abu Nawas, aku ada permintaan dan kamu harus bisa mengabulkannya, titah baginda raja. Ampun baginda raja, kiranya permintaan apa yang Paduka inginkan,
jawab Abu Nawas penuh hormat. Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau yang berjenggot. Jika gagal, kamu akan saya hukum, kata Baginda Raja. Abu Nawas kaget mendengar perintah yang aneh itu. Dia menyadari Baginda sedang keluar bencinya kepada dirinya. Dari cara bicaranya jelas betapa Baginda Raja sedang kesal dengan Abu Nawas. Baiklah tuanku, semua perintah paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk perintah yang satu ini hamba mohon waktu seminggu, pinta Abu Nawas. Baik, aku kasih kamu waktu seminggu, ucap Baginda Raja. Maka pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia udah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya. Baginda sengaja memberi perintah yang mustahil agar dapat menghukum dirinya. Mana ada harimau berjenggot, batin Abu Nawas dalam hati. Ini perkara serius, kali ini aku harus berhati-hati, pikir Abu Nawas gelisah. Namanya saja Abu Nawas. Meski dalam keadaan terdesak, ide cemerlang selalu saja muncul dalam benaknya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas kemudian memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan hanya dalam waktu 3 hari. Kandang itu pun sudah siap. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku akan pergi sebentar. Nanti kalau ada tamu yang datang, persilahkan masuk saja." "Siapa tamu yang akan datang ke sini?" tanya istrinya. "Seseorang yang berjenggot," jawab Abu Nawas. "Tapi nanti kalau kamu mendengar aku pulang, mengetuk pintu, suruh tamunya masuk ke kandang itu," pesan Abu Nawas sambil menunjukkan kandang macan yang baru saja dibuat. Singkat cerita, Abu Nawas selalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. "Tumben kamu sholat di sini, Abu Nawas?" tanya penghulu kerajaan. Penghulu itu sudah dari dulu memendam rasa suka kepada istri Abu Nawas. Ia terkadang menggoda istri Abu Nawas tatkala sedang belanja di pasar. Dan tujuan Abu Nawas ke masjid itu memang supaya bisa bertemu dengannya. Ia ingin memberi pelajaran kepadanya sekaligus mengabulkan permintaan Baginda Raja. Abu Nawas lalu pura-pura curhat kepadanya. "Begini Tuan Penghulu, saya mau menceritakan hal ini pada orang lain, tapi kalau tidak kepada Tuan Penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu? Dan di malam saya ribut dengan istri saya. Tuan Penghulu itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah," kata Abu Nawas berpura-pura. Pucuk dicinta ulang pun tiba, pikir penghulu itu. "Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini saja dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu." Otak nakal penghulu mulai berandai-andai. "Wahai sahabatku Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan antara kamu dengan istrimu?" tanya si penghulu. Abu Nawas menjawab, "Silahkan Tuan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan." Maka pergilah si penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati yang berbunga-bunga, dengan wajah yang berseri-seri. Diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menggandeng tangan istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Maka keluarlah rayuan-rayuan maut dari mulut si penghulu. "Hai Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku saja. Kamu dapat hidup dengan tenang."
dan bisa membeli apapun yang kamu inginkan. Daripada kamu hidup dengan Abu Nawas, kerjanya bertengkar terus. Istri Abu Nawas pun kaget dengan perkataan si penghulu itu. Sejak kapan dirinya bertengkar dengan Abu Nawas suaminya? Ketika istri Abu Nawas hendak membantahnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Ia pun mengurungkan niatnya. Sementara tuan penghulu terlihat panik mendengar ketukan pintu tersebut. "Kemana aku harus bersembunyi?" tanya si tuan penghulu kepada istri Abu Nawas. Sesuai dengan pesan Abu Nawas, sang istri menyuruh tuan penghulu bersembunyi di dalam kandang macan. "Tuan penghulu, silahkan tuan bersembunyi di dalam kandang itu," ujar istri Abu Nawas sembari menunjukkan kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu langsung masuk ke dalam kandang dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, lalu masuklah Abu Nawas ke dalam rumah. "Hai istriku, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Tidak ada apa-apa wahai suamiku," jawab istrinya. "Lalu apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas kembali. Dilihatnya penghulu itu gemetaran karena malu dan ketakutan. Kemudian Abu Nawas segera menutupi kandang itu dengan kain putihnya. Tidak lama setelah itu Abu Nawas memanggil 8 orang prajurit kerajaan dan menyuruhnya memikul kandang tersebut untuk dibawa ke istana. Di sepanjang perjalanan para penduduk penasaran, apakah Abu Nawas berhasil menangkap harimau berjenggot? Tapi sayang, mereka tak bisa melihatnya karena kandang tersebut ditutupi kain putih. Para penduduk lalu berinisiatif ikut menggiring para prajurit yang sedang memikul kandang, sehingga menjadi arak-arakan yang panjang. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Oi Abu Nawas, apa kabar?" tanya baginda raja. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot itu?" Abu Nawas menjawab, "Dengan berkat hak dan doa tuanku, alhamdulillah, hamba berhasil paduka yang mulia." "Silahkan baginda lihat sendiri harimaunya. Ada di dalam kandang itu." Karena merasa penasaran, maka baginda raja membuka kain putih yang menutupi kandang tersebut. Akan tetapi baginda raja menjadi kaget karena yang ada di dalam kandang bukanlah seekor harimau, melainkan penghulu kerajaan. Begitu juga dengan para penduduk, mereka kaget bukan kepalang. Abu Nawas bisa-bisanya memasukkan penghulu kerajaan ke dalam kandang. Baginda mencoba melihat muka si penghulu dari dekat. Namun penghulu itu memalingkan mukanya dengan menahan malu dan takut. Baginda masih belum mengerti dengan hal ini. Ia pun lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ini maksudnya apa Abu Nawas?" "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot," jawab Abu Nawas. Baginda raja semakin bertambah bingung. Bagaimana mungkin penghulu kerajaan disebutnya sebagai harimau berjenggot? Belum sempat baginda raja kembali bertanya, Abu Nawas langsung menjelaskan, "Begini paduka yang mulia, ketika saya sedang keluar rumah, harimau itu mencoba memangsa istri saya. Untungnya saya sudah membuat perangkap, sehingga harimau itu bisa tertangkap dan masuk ke dalam kandang." Bukan main murkanya baginda raja kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda raja segera memerintahkan prajurit untuk mengeluarkan penghulu itu dari kandang dan diarak keliling pasar agar diketahui oleh seluruh penduduk betapa akhir yang memalukan bagi orang yang berkhianat kepada baginda raja dan masyarakat. Abu Nawas menangkap matahari.
Ada-ada saja permintaan baginda raja. Tujuannya sih memang bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Suatu hari sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari. Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari saat itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Cepat panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dia lakukan. Perintah baginda raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja. Ampun beribu ampun paduka yang mulia. Ada gerangan apa paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku. Jawab baginda raja. Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu paduka, balas Abu Nawas. Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal ini membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang, tutur baginda raja. Lalu menurut baginda sendiri apa solusinya? Tanya Abu Nawas. Saya punya ide, bagaimana kalau matahari ditangkap saja, dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu Abu Nawas, ujar baginda raja. Mendengar perintah baginda raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain wahai paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas baginda raja. Abu Nawas hanya terdiam dalam hati. Ia berkata, mana mungkin matahari bisa ditangkap? Pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah baginda raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman, perintah baginda raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air wudhu, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan sebuah ide. Alhamdulillah, aku menemukan jalan keluarnya, ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya dengan wajah yang begitu ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap baginda raja. Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya baginda raja. Saya sudah siap paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas baginda raja. Saya meminta ember yang berisi air dan juga gendong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihat kan matahari itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Sekarang aku akan masukkan ke dalam gendong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas.
Sang raja tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baik, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan kepadaku, titah baginda raja pada menteri yang menghadapnya. Abu Nawas selalu menghampiri baginda raja dengan membawa gendong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam gendong ini, tutur Abu Nawas. Abu Nawas, coba kamu lihat keluar. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya. Sanggah baginda raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, saut baginda raja. Paduka raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita, wahai paduka. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda raja kemudian memastikan apakah isi gendong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka gendong tersebut, ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya, hardik baginda raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan yang tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya baginda raja. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, jawab Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak baginda raja ke tengah lapangan dengan membawa gentongnya yang berisi air. Nih, saya buka gentongnya baginda. Tuh kan, ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada baginda raja. Baginda raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas mendapat hadiah cincin dari baginda raja. Di suatu malam sehabis menunaikan sholat isya, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Subhanallah, sungguh indah sekali ciptaanmu, gumam Abu Nawas sambil terus menatap langit yang bertabur kemilau bintang. Sedang asik-asiknya duduk merenung, datanglah beberapa prajurit kerajaan. Tuan Abu, Anda diperintahkan menghadap baginda sekarang juga, kata salah satu prajurit. Malam-malam begini baginda raja memanggil saya, memangnya tidak bisa diundur besok pagi? Tanya Abu Nawas dengan nada yang kesal. Maaf Tuan Abu, kami hanya diperintahkan dan Tuan Abu harus ikut dengan kami, jawab prajurit. Karena ini adalah titah baginda raja, mau tak mau Abu Nawas terpaksa menurutinya. Maka pergilah Abu Nawas bersama beberapa prajurit kerajaan. Di sepanjang perjalanan Abu Nawas terus menerka-nerka. Jebakan apa lagi yang akan baginda raja berikan? Sungguh sangat keterlaluan. Sampai malam-malam begini masih saja terpikir untuk mengerjai saya, pikir Abu Nawas mulai dongkol. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Ia melihat baginda raja sudah duduk menunggunya. Wahai Abu Nawas, kemarilah, ucap baginda raja menyambut Abu Nawas. Setelah berdiri di hadapan baginda raja, Abu Nawas bertanya, ampun beribu ampun tuanku. Apa ada sesuatu yang sangat penting sehingga malam-malam begini paduka memanggil saya? Dengan wajah tersenyum baginda raja menjawab, begini Abu Nawas, kemarin saya habis pergi ke negeri seberang. Saya punya oleh-oleh buat kamu. Lalu sang raja memberikan bingkisannya kepada Abu Nawas. Dan ketika bingkisan tersebut dibuka, ternyata isinya cincin berlian yang sangat indah. Betapa senangnya hati Abu Nawas, ia pun merasa bersalah karena sempat berprasangka buruk kepada rajanya. Apakah ada tugas baru yang perlu hamba laksanakan? Tanya Abu Nawas dengan wajah yang sumringah. Tidak ada Abu Nawas, saya mengundangmu kemari hanya untuk memberikan hadiah. Silahkan kamu bawa pulang, balas baginda raja.
Dengan hati penuh riang gembira, Abu Nawas pun pamit pulang ke rumah. Esok harinya Abu Nawas pergi ke warung kopi tempat ia biasa nongkrong. Ia pun memamerkan cincin berlian kepada kawan-kawannya. Bahkan kemanapun ia pergi, cincin tersebut selalu dipakainya. Dari jauh cincin berlian yang dipakai Abu Nawas tampak gemerlapan, sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang-orang yang melihatnya. Suatu ketika Abu Nawas melintas di depan rumah seorang saudagar permata. Sang saudagar begitu terkesima dengan cincin yang dipakai oleh Abu Nawas. Belum pernah saya lihat cincin seindah itu. Harganya pasti mahal sekali, mungkin sekitar 5.000 dinar, pikir saudagar tersebut dalam hati. Karena penasaran, saudagar itu memanggilnya. Wahai Abu Nawas, mampirlah kemari. Abu Nawas selalu diajaknya masuk ke rumahnya dan dipersilahkan duduk di ruang tamu. Ada perlu apa nih tuan? Tumben sekali menyuruhku mampir, ucap Abu Nawas. Saya ingin tahu Abu Nawas, cincin yang kamu pakai bagus sekali. Di mana membelinya? Tanya saudagar sambil terus mengamati cincin yang melekat di jari Abu Nawas. Oh, ini hadiah dari Baginda Raja, jawab Abu Nawas merasa bangga. Jawaban tersebut semakin menguatkan dugaan saudagar bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas ini memang amat berharga dan sudah pasti bukan barang palsu. Jual saja cincinnya padaku, aku bersedia membayar dengan harga yang mahal. Bagaimana kalau 2.000 dinar, kata saudagar membujuk. Namun Abu Nawas menolak dengan menggelengkan kepalanya. Si saudagar terus saja merayu Abu Nawas agar mau menjual cincinnya. Bahkan ia sampai menakut-nakuti Abu Nawas demi mendapatkan cincin tersebut. Sekarang lagi rawan kejahatan Abu Nawas. Cincin yang kamu pakai bisa saja dirampas penjahat di jalan. Lebih baik kau jual saja padaku, dan uangnya dapat kau belikan apa saja yang kamu mau. Abu Nawas orang yang cerdik, tak mudah dikelabui, apalagi sampai tertipu. Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar 5.000 dinar. Abu Nawas hanya mendiamkan saja tawaran saudagar tersebut. Dari saku bajunya Abu Nawas mengeluarkan sapu tangan. Lalu digosoknya cincin itu dengan sapu tangan. Makin bergemerlaplah cincin berliannya. Melihat itu si saudagar semakin berhasrat untuk memilikinya. Baiklah Abu Nawas, aku bayar dengan harga 4.000 dinar, kata si saudagar merayu. Mana boleh, cincin berlian yang indah begini dihargai 4.000 dinar, ujar Abu Nawas yang akan beranjak pergi. Tunggu Abu Nawas, tunggu sebentar. Baiklah, aku tawar dengan harga 5.000 dinar. Tapi saat ini aku hanya punya 4.000 dinar. Beri aku waktu 3 hari, kata si saudagar mencegah. Abu Nawas hanya tersenyum lalu pergi meninggalkannya. Ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk memejamkan mata. Cincin berlian masih terpasang di jarinya, dan saat ia tertidur, ia bermimpi saudagar permata datang dengan membawa uang 5.000 dinar. Melihat uang sebanyak itu, Abu Nawas pun tergiur. Tanpa pikir panjang diterimanya uang sebanyak itu. Lalu Abu Nawas memberikan cincinnya kepada saudagar permata. Begitu girang hatinya memiliki uang 5.000 dinar. Saking senangnya sampai Abu Nawas berjingkrak-jingkrak sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah. Abu Nawas pun terjatuh sambil menahan rasa sakit. Abu Nawas segera terbangun. Ternyata ia terjungkal dari tempat tidurnya. Dan yang pertama-tama ia amati adalah cincin di jarinya. Mengapa cincin ini masih ada di jariku? Padahal uang pembayaran dari saudagar permata sudah saya terima, pikir Abu Nawas merasa heran. Esok harinya ia menceritakan mimpinya itu, bukan saja kepada istrinya, tetapi juga kepada tetangga-tetangganya. Bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya, diceritakanlah perihal mimpinya itu. Aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5.000 dinar, tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya, ucap Abu Nawas dengan terheran-heran. Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut. Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya.
padahal aku belum merasa memberikannya. Kalau begitu aku berhak mengambil cincin itu, pikir saudagar permata. Bukankah Abu Nawas pun mengaku kalau dia telah menerima uang pembayaran dariku, lanjutnya dalam hati. Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung berkata, Abu Nawas, mana cincin berlian yang sudah kubeli? Mendengar itu Abu Nawas menjadi kaget. Tapi saut Abu Nawas tersendat. Jangan pura-pura lupa Abu Nawas. Semalam aku sudah membayarmu 5.000 dinar bukan? Kata saudagar itu. Iya betul, tapi ada dua hal yang masih harus kita sepakati. Pertama, harga 5.000 dinar itu masih terlalu murah. Genampilah jadi 6.000 dinar. Kedua, karena cincin permata pemberian Baginda Raja. Serah terima cincin itu harus disaksikan oleh Baginda. Dengan kesaksian Baginda, engkau pun pasti akan yakin bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda Raja, ujar Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, nanti di hadapan Baginda Raja aku tambah 1.000 dinar, sepakat saudagar itu. Setelah Abu Nawas bersiap-siap, mereka berdua lalu berangkat menuju istana menghadap Baginda Raja. Di tengah perjalanan, saudagar merasa heran dengan penampilan Abu Nawas. Mengapa jarimu kau balut dengan sabut tangan, Abu Nawas? Tanya saudagar. Tempo hari kan kamu memperingatkanku kalau sekarang lagi rawan kejahatan. Aku khawatir ada penjahat yang akan merampas cincinku. Makanya aku tutupi cincinku dengan sabut tangan, balas Abu Nawas. Betul itu Abu Nawas, saya sangat setuju, kata saudagar tersebut membenarkan. Sesampainya di istana, Abu Nawas dan saudagar permata segera menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, saya ingin menjual cincin yang Paduka berikan, kata Abu Nawas membuka percakapan. Kenapa kamu jual dan kepada siapa kau menjualnya? Tanya Baginda Raja. Itu hak saya Paduka, bukankah Paduka sudah memberikannya padaku? Saya mau menjualnya kepada saudagar permata di samping saya ini, jawab Abu Nawas. Baiklah, terserah kamu, itu memang sudah hak kamu, ujar Baginda Raja. Abu Nawas selalu membuka balutan sabut tangan di jarinya. Kemudian ia menunjukkan cincinnya kepada Baginda Raja. Bukankah cincin ini pemberian Paduka? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja terkejut melihat cincin yang terpasang di jemari Abu Nawas. Terlebih lagi si saudagar permata, sebab cincin yang dipakainya kali ini terbuat dari tembaga dan agak sedikit berkarat. Bukan itu cincin yang mau saya beli, tapi cincin berlian pemberian Baginda Raja, protes saudagar. Inilah cincin pemberian Baginda Raja. Kalau tidak percaya silahkan tanya sendiri pada Baginda Raja, sanggah Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja hanya tersenyum. Macam-macam saja akal Abu Nawas ini, pikir Baginda Raja. Cincin tembaga itu juga memang pemberian dari Baginda Raja, tapi sebelum ia memberikan hadiah cincin berlian. Betulkah ini pemberian Paduka? Tanya saudagar permata. Ya, benar sekali, itu cincin pemberianku, jawab Baginda Raja. Mendengar itu saudagar permata menjadi gemetaran. Sesuai perjanjian, kau akan membayar 1.000 dinar di hadapan Baginda Raja. Mana uangnya? Berikan padaku, pinta Abu Nawas. Tapi, kata saudagar permata tak percaya. Tepati janjimu, kamu harus membayar 1.000 dinar kepada Abu Nawas, perintah Baginda Raja. Saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang 1.000 dinar. Tanpa berkata sepatah kata pun diberikannya uang itu kepada Abu Nawas. Lalu ia pun melangkah pergi. Hei, tunggu dulu. Kenapa cincinnya tidak kau bawa? Teriak Abu Nawas. Saudagar permata itu tak mau menoleh. Ia merasa sangat kesal telah dikerjai oleh Abu Nawas. Abu Nawas berpura-pura berenang menyeberangi teluk. Suatu hari Abu Nawas diundang ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Raja Harun ar-Rasyid bertitah, "Wahai Abu Nawas,
aku punya misi yang harus engkau taklukkan. Misi apa itu yang mulia? Tanya Abu Nawas. Begini, engkau tahu kan, negeri kita ini mempunyai teluk yang sangat luas. Tapi sayang, tidak pernah ada satu orang pun yang sanggup menyeberangi teluk itu. Apakah engkau mau berenang ke sana, wahai Abu Nawas? Titah Raja Harun ar-Rasyid. Tantangan berat tersebut sengaja diberikan kepada Abu Nawas, mengingat raja sangat paham kalau salah satu rakyatnya itu pasti bisa berenang menyeberangi teluk dengan kecerdasannya. Sambil menggerutu, Abu Nawas pun menjawab, "Yang mulia, hamba bukan perenang yang baik. Akan tetapi jika memang yakin, maka hamba siap untuk melakukannya." Usai pertemuan itu, Abu Nawas pulang dan dibuat stres lantaran Abu Nawas tidak memiliki kemampuan berenang. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan ke pantai sambil memandangi luasnya lautan. Dalam hati kecilnya bersuara, "Sulit untuk berenang ke sana, sungguh sulit." Tetapi dalam kekalutannya itu, Abu Nawas melihat setumpukan pakaian anak-anak yang tergeletak di pinggir pantai. Abu Nawas kemudian bertanya, "Di mana anak-anak ini?" Lalu Abu Nawas pun pulang dengan wajah yang sumringah, karena Abu Nawas telah mendapatkan sebuah ide yang cemerlang. Pagi buta keesokan harinya, Abu Nawas langsung berangkat ke pantai dengan membawa pakaian ganti. Sesampainya di pantai, Abu Nawas meletakkan pakaiannya, sepatu beserta cincin yang biasa Abu Nawas gunakan. Setelah itu, Abu Nawas langsung kembali pulang ke rumahnya, tidak berenang sebagaimana seharusnya. Tidak berselang lama setelah Abu Nawas pulang, Baginda Raja datang ke pantai bersama sejumlah ajudannya. Mereka dibuat terkejut karena menemukan pakaian Abu Nawas tergeletak di pinggir pantai. "Luar biasa orang ini," gumam Baginda Raja. Meski demikian, beberapa ajudan raja ada yang tidak yakin jika Abu Nawas benar-benar berenang menyeberangi lautan. Mereka akhirnya pergi mendatangi rumah Abu Nawas untuk memastikan keberadaannya. Sayang, di rumah Abu Nawas, rombongan raja tersebut hanya bertemu dengan istrinya yang menceritakan keberadaan Abu Nawas. Kemarin ia bercerita kalau ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tidak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata istrinya dengan nada yang sedih. Sejurus kemudian, salah seorang pegawai istana datang kepada Baginda Raja dan menyampaikan sebuah kabar bahwa Abu Nawas telah ditemukan oleh nelayan. Abu Nawas selalu dijemput oleh rombongan raja di tepi pantai dengan keadaan pura-pura pingsan. Melihat Abu Nawas tidak berdaya, Baginda Raja kemudian berupaya membangunkannya. Beruntung sekali senyuman manis Abu Nawas setelah tersadar membuat lega Baginda Raja karena Abu Nawas selamat dari maut. "Engkau hebat Abu Nawas," kata Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas dan tahanan seumur hidup. Sahabat Abu Nawas bernama Daras bercerita, seminggu yang lalu Raja memberi potongan hukuman bagi para tahanan.
bahwa semua tahanan diberi potongan berupa setengah dari masa hukuman yang harus dijalani tiap tahanan tersebut. Untuk tahanan yang dihukum 10 tahun tinggal menjalani hukuman 5 tahun. Bila seorang tahanan dihukum 20 tahun, jadi hanya tinggal 10 tahun saja. Terus masalahnya apa? Tanya Abu Nawas kepada Daras sambil melahap makanannya. Masalahnya begini, karena ada tahanan yang dihukum seumur hidup sampai sang tahanan tersebut meninggal dunia. Artinya kan harus ditentukan berapa lama sisanya ia akan dihukum. Padahal tak ada yang tahu kapan seseorang itu meninggal. Tak ada yang tahu berapa lama umur seorang itu, jelas Daras kepada Abu Nawas. Oh begitu, berat juga masalahnya kalau begitu. Tapi berilah saya waktu 10 menit saja. Saya habiskan dulu ya makanan saya, ujar Abu Nawas. Sambil makan tampak Abu Nawas berpikir dengan keras. Dengan seriusnya Abu Nawas berpikir. Setelah makanan Abu Nawas habis, wajah Abu Nawas tampak sangat ceria, pertanda ia punya pemecahan masalah. Menurut saya begini, masalah ini bisa diselesaikan dengan konsep persamaan, kata Abu Nawas dengan entengnya. Oh begitu, bagaimana caranya? Tanya Daras yang sesungguhnya ahli matematika. Karena persamaan itu menurutmu berarti seimbang atau keseimbangan. Masalah pemotongan masa hukuman tersebut ia mudah saja diselesaikan, ucap Abu Nawas. Bagaimana caranya? Ucap Daras yang terus nyerocos bertanya penasaran kepada Abu Nawas. Begini caranya. Supaya orang yang dihukum seumur hidup itu dapat potongan hukuman setengah dari masa hidupnya. Cara menghukumnya begini saja.